Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel YouTube-nya Gresik Pos. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang santai dengan salah satu tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Gresik. Nah, siapakah beliau? Ya, beliau adalah Faisal Ridho Abdillah, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Gresik periode 2019-2020. Nah, beliau Mas Faisal panggilannya ya. Beliau ini dari kampus Inkafa. Ya, kita akan membicarakan tentang kepemudaan, tentang keorganisasian ya seputar gerakan mahasiswa yang ada di Gresik ya. Selamat siang Mas. Selamat siang. Ya, selamat datang di kantor Gresik Pos ya. Jadi kita akan bincang-bincang santai saja Mas. Oh iya, siap. Memang temanya tidak ada tema khusus, kita mengalir saja. Nah, Mas Faisal, sorry. Dari PMII mulai ini dulu Mas, dari cabang PMII periode 2019-2020 mulai aktifnya kapan Mas? Tepatnya bulan apa? Tepatnya pada bulan saya terpilih itu bulan Maret 2019 ya. Terpilih. Kemudian sampai sekarang masih belum pemilihan. Dan ini masih nunggu kegiatan dari PB Kongres itu. Nah, itu karena ada pandemi Covid itu kan, jadi iya. sehingga agenda kita itu banyak yang mundur ya. Dan dia terpending. Oke. Jadi 2019 Maret sampai dengan sekarang Mas ya. Nunggu nanti kongres di PB, rencananya kongres infonya 2021 bulan April. Ya. Jadi pasca itu baru nanti konvercap ya. Yang di PMI. Oke. Nah, ini Mas menarik juga. Ini kan kita juga semua sektor ya kena dampak dari pandemi ini. Termasuk kegiatan-kegiatan dari kemahasiswaan. Ya, terutama ya organisasi. Nah, dari Mas Faisal sendiri selaku ketua cabang PMI Gresik, menghadapi ini gimana Mas? Menjalankan roda organisasi di tengah pandemi. Nah, itu Mas. Kita juga ingin tahu Mas. Ya, memang pandemi ini kan sesuatu yang tidak dikira-kira. Oke. Jadi sehingga kemudian banyak kegiatan yang kita terbengkalai dan banyak kegiatan yang kemudian kita undur karena persoalan Covid. Lah, tapi kemudian kita mempunyai pegangan terkait kerja organisasi, di mana dalam pandemi Covid ini bukan malah kemudian melemahkan agenda kita, tapi bagaimana saat pandemi Covid ini kita semakin gigih untuk berjuang dan belajar bersama-sama. Nah, kebetulan kemarin saat pandemi Covid itu awalnya memang kemudian kita kebingungan mau melakukan agenda apa, kemudian kita dengan pegangan itu dan kita rapatkan kembali. Akhirnya saat pandemi kita berupaya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Oke. Terutama kita kan tidak mungkin kita bergerak tanpa kita mempunyai data. Sehingga yang pertama kita lakukan ini kan mencari data dari berbagai sektor. Di pasar kita mencari data apa sih dampak dari Covid itu dan seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang Covid itu dan pencegahan dan apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, dari data-data itu dari sektor pedagang di pasar, kemudian petani, kemudian mahasiswa dan juga buruh. Nah, dari data-data itu semua kita rangkum dari hasil investigasi, kemudian baru kita melakukan kerja selanjutnya, yaitu adalah dalam bentuk yang konkret, bentuk sosialisasi dan juga pengorganisiran kepada mahasiswa khususnya untuk tetap kemudian bahwasanya Covid ini sesuatu yang memang tidak diperkirakan, tetapi harus kita melawan Covid itu dengan tidak lemah di rumah saja, tetapi kita melakukan kerja-kerja yang produktif, tetap mengorganisir, karena mau tidak mau kita berorganisasi ini kan mempunyai fungsi, di mana fungsinya adalah alat untuk belajar dan berjuang bersama.
Oke, Mas. Nah, itu ya yang dilakukan ya, karena saya juga menjadi bertanya-tanya gitu loh. Dulu memang pada saat saya pun pernah juga jadi organisasi ya kan. Cuman pada saat itu kan bisa kumpul, terus kan kegiatan apapun juga kita bareng-bareng untuk ininya. Nah, ini kan berbeda gitu loh. Berbeda 180 derajat. Ya. Gitu. Artinya kita sekarang kegiatan kumpul itu harus diminimalkan, benar nggak Mas? Ya, benar. Ya kan, diminimalkan. Terus juga sekarang kumpul pun nggak harus kita tatap muka, ya kan? Bisa lewat media digital. Ya, betul. Nah, itu yang mungkin menjadi pertanyaan, maksudnya kegiatan yang seperti apa gitu loh Mas? Maksudnya contohnya gini. Kalau contoh misalnya rapat apakah masih misalnya ada meeting atau rapat organisasi Mas, itu sekarang konsepnya gimana Mas? Apa tetap pertemuan atau gimana Mas? Kalau kita sifatnya fleksibel. Jadi kalau kegiatan-kegiatan itu ada yang sifatnya offline juga tapi terbatas, dan juga ada yang online. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kita sebenarnya tidak banyak di rapatnya, tapi lebih banyak pada persoalan diskusi karena kita memahami kalau kawan-kawan atau sahabat-sahabat terlalu lama di rumah ini kan nalar kritisnya akan tumpul. Nah, sehingga perlu menjaga nalar kritis di basis mahasiswa agar tetap kemudian tidak menjadi kendala di kemudian hari. Kalau pandemi kita vakum dan tidak melakukan kegiatan apa-apa, maka setelah pandemi selesai, maka kita akan mengulang kembali dari nol lagi. Ya. Nah, kalau kita pasca kemudian sosialisasi dan seterusnya, kegiatan kita adalah diskusi online. Per minggu, satu minggu sekali, dengan mengundang banyak narasumber baik dari PKC maupun dari PB dan juga organisasi-organisasi lain, sesuai dengan tema-tema yang ditentukan, terutama mengenai dampak pandemi COVID ini dan upaya apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemuda itu. Oke. Nah, terus selanjutnya mengenai ini Mas, jadi menjaga silaturahim antar kader. Ya kan? Itu kan kita juga tahu bahwa kuliah pun kan dilakukan kan di rumah. Artinya secara daring, ya kan? Dan ini juga mengurangi intensitas ketemu dengan kader-kader kita atau anggota-anggota kita. Nah, itu yang dilakukan dari cabang PMI Gresik sendiri gimana Mas? Untuk menjaga silaturahim lah antar kader, dari contohnya antar komisariat atau misalnya antar rayon, itu gimana Mas? Ya, kalau kita tadi di awal fleksibilitas, ada offline dan ada online. Nah, selama itu ada beberapa teman-teman, sahabat-sahabat yang kemudian melakukan pengorganisiran di setiap wilayahnya masing-masing. Karena beberapa mahasiswa ini kan tidak asal dari Gresik, ada yang dari Lamongan, dari luar Gresik itu. Lah, upaya kita adalah tetap kemudian mengorganisir mereka, datang ke rumahnya atau janjian ketemu di mana, ngobrol santai, diskusi santai dengan mereka, agar ini kemudian tetap bisa terjalin hubungan silaturahmi. Dan kita juga khususnya di cabang juga bersilaturahmi di wilayah mereka masing-masing. Misal kemudian kita kontak, rumahnya berada di Dukun atau di Bunga, di Mengantik, ya kita samperin ke sana. Nah, terus untuk ini juga Mas, terkait kegiatan terutama kegiatan kaderisasi, karena kan PMI kan basicnya juga untuk kaderisasi, dari mengkader untuk menjadi generasi selanjutnya. Nah, itu kalau selama pandemi ini Mas, sistem kaderisasinya seperti apa Mas? Ya kayak misalnya masa penerimaan anggota baru, atau misalnya PKD atau PKL, ya itu gimana Mas? Dilakukannya bagaimana gitu loh Mas? Ya, kalau ngomong konteks kaderisasi itu kan tidak hanya sebatas di formal, tapi ada non formal dan informal. Lah, di saat pandemi ini kemungkinan kita untuk melakukan agenda formal seperti Mapapa, PKD dan PKL itu kan tidak memungkinkan. Lah, sehingga yang ditekankan di saat pandemi itu kita kaderisasi non formalnya. Lah, jadi kita bagaimana kemudian di konteks kaderisasi kan bukan hanya sekedar menjaga merawat anggota saja, tetapi juga memperluas dan memperbesar organisasi, yaitu adalah rekrutmen.
Nah, di mana upaya kita saat pandemi ini kan semuanya mengalami dampak, baik anggota maupun non anggota. Ya. Nah, sehingga kemudian kita upaya adalah mengoptimalkan ini tetap menjadi target adalah yang masih belum organisasi kita organisir, karena semuanya kena dampak, terutama masalah pembayaran di perkuliahan. Biaya kuliah. Biaya kuliah. Nah, Ya. biaya kuliah ini kan teman-teman tidak ada dispensasi pembayaran, sehingga ini yang menjadi perjuangan kita bersama. Lah, kita membuka posko secara terbuka di setiap kampus masing-masing untuk pengaduan, dan kita mengadukan di kampusnya masing-masing. Nah, itu kemudian setelah kita terkumpul data-data yang melaporkan di posko yang tersedia, lah anggota-anggota ini kita akomodir, kita organisir, terutama yang belum anggota, kemudian bagaimana mau berjuang bersama-sama untuk menuntut hak demokratisnya mahasiswa. Nah, karena ini kan ya saat pandemi semua mengalami dampak, sehingga kita tidak bisa sektoral, kemudian yang kita perjuangkan hanya sebatas teman-teman PMI saja kan gitu. Yeah. Jadi kita mempunyai targetan, agenda itu 2 target. Yang pertama adalah merawat anggota yang sudah terjaring dalam PMI, yang kedua adalah bagaimana teman-teman yang masih belum terjaring ini supaya ikut andil dalam perjuangan atau ikut dalam organisasi PMI itu sendiri. Oke. Berarti istilahnya masih tetap mendampingi ya, dari teman-teman atau teman-teman mahasiswa baru, ya kan. Terus kalau misalnya sesuai itu istilahnya sesama pemikiran, ya itu baru yang kita ini kan arahkan untuk ikut berjuang bersama-sama memajukan PM ini. Nah, ini pertanyaan ini Mas, yang sampean pegang nih dari cabang PMI cabang Gresik itu, bisa dijelaskan juga ada berapa komisariat Mas? Ini yang tadi mungkin harusnya di awal ya, tapi ini juga biar semuanya juga tahu nanti juga. Terus kalau misalnya komisariatnya berapa, kalau misalnya ada rayon itu berapa gitu loh Mas, bisa dijelaskan? Ya, mungkin saya secara sedikit ya, sejarah juga. PMI ini kan, PMI di Gresik ini kan ada sejak tahun 1994-95. 95. Ya itu 94 atau 95 itu kemudian di Perdesa ini kan tepatnya ketua yang ke-16. 16. Ya. Nah, di Gresik sendiri di tahun ini ada 10 komisariat. 10 komisariat. Komisariat dengan tingkat kampus. Nah, kemudian di bawahnya ada rayon di tingkatan fakultas, itu ada 4 fakultas. Ada 4 rayon. 4 rayon ya berarti ya. Baru tahun ini definitif atau resmi menjadi kepengurusan, karena kemarin masih persiapan. Nah, kalau ngomong jumlah anggota, kurang lebih ada 300 anggota yang tersebar di setiap kampus masing-masing. Dan sekarang momen masa penerimaan anggota baru dan semuanya mempersiapkan strateginya masing-masing, bagaimana kemudian mampu merekrut anggota di tingkat basisnya masing-masing. Ya. Oke, jadi ada 10 komisariat ya, dan juga ada 4 rayon untuk yang di PMI cabang Gresik. Nah, oke, Mas Faisal, ya, mungkin bisa ada ini nggak Mas, pesan untuk sahabat-sahabat anggota dan juga kader PMI Gresik Mas, monggo. Ya, kalau pesan setidaknya adalah kita sebagai pemuda, khususnya pemuda mahasiswa yang punya waktu lebih untuk belajar dan berpikir, sehingga bagaimana kemudian waktu lebih itu berpikir dan belajar ini diupayakan untuk berjuang bersama-sama, untuk membela kaum mustadafin, terutamanya mayoritas masyarakat Indonesia yang kelas buruh dan kaum tani yang mempunyai mayoritas secara keseluruhan di Indonesia. Kalau di Kabupaten Gresik kan mayoritas adalah buruh. Di mana semuanya mengalami dampak, paling mengalami dampak dari krisis yang ada, terutama pandemi COVID ini, di mana buruh ya banyak sekali mengalami PHK. Kalau skala nasional kurang lebih ada 5 juta yang ter-PHK. Kemudian petani yang mengalami bukan hanya sebatas gagal panen saja, tetapi petani juga mengalami yang namanya monopoli tanah, di mana banyak sekali petani yang tidak mempunyai tanah.
Lah, cuma 10% tanah dari keseluruhan di Indonesia ini itu hanya dinikmati oleh petani kecil, dan itu rata-rata 0,5 hektar. Sehingga kemudian banyak petani tidak bisa menggarap lahannya. Ya. Kemudian juga di samping monopoli tanah juga ada perampasan tanah, di mana banyak sekali petani yang mengalami kehilangan lahannya, mengalami perampasan tanah untuk baik itu untuk pembangunan tol maupun untuk pembangunan infrastruktur yang lainnya. Belum lagi kemudian dihadapkan dengan monopoli atas sarana dan prasarana alat produksi pertanian. Kan banyak kemudian petani yang tidak bisa mengakses mendapatkan pupuk. Bahkan subsidi pupuk pun dicabut, diganti dengan bagi petani yang mengalami yang membuat kartu tani. Kalau tidak membuat kartu tani, tidak bisa mendapatkan subsidi. Lah, belum lagi input dan output tidak sesuai untuk mendapatkan akses untuk pupuk ataupun alat prasarana produksi pertanian dengan hasilnya itu kan tidak sesuai, sehingga kemudian banyak cara berpikir pemuda khususnya bertani itu kan merugikan dan tidak menguntungkan, karena tadi persoalan dia akses untuk mendapatkan pupuk maupun pestisida itu kan sangat mahal, sedangkan harga hasil dari pertanian itu kan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan yang dihadapi oleh kaum tani. Lah, sebagai mahasiswa atau pemuda mahasiswa ini, bagaimana akal dan pikirannya itu diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat umum yang menjadi mayoritas di negara kita, bukan malah kemudian menjadi mahasiswa itu asik dengan dunianya, asik dengan persoalan yang ada di kampusnya, kuliah pulang kemudian tidak mau melakukan apa-apa. Nah, sehingga kemudian bagaimana kondisi petani itu, dan juga buruh dan juga khususnya mahasiswa, karena mahasiswa pun mengalami dampak dari khususnya di saat pandemi Covid ini, terutama biaya pendidikan yang begitu mahal, kan baru terasa. Sebenarnya sebelum pandemi ini kan mahasiswa mengalami hal yang sama, karena problem pokok pemuda mahasiswa itu kan ada dua, di mana problem pokok mahasiswa itu kan yang pertama adalah akses untuk pendidikan sangat sulit, mahal. Ya syukur-syukur alhamdulillah saya bisa berkuliah. Kemudian banyak dari 5 pemuda yang bisa kuliah itu cuma 1. Itu data yang kita temukan di tahun 2019 kemarin. Nah, itu akses untuk pendidikan sangat susah. Belum lagi kemudian pasca kuliah kan juga butuh pekerjaan. Lah, akses lapangan pekerjaan ini kan cukup minim di negara kita. Ada pekerjaan pun itu kita harus dikerja outsourcing, kontrak, dan upah yang murah. Nah, ini yang menjadi persoalan pemuda mahasiswa ke depan, ini yang menjadi pandangan perjuangan kita ke depan agar mahasiswa itu dan juga rakyat Indonesia secara umum itu mengalami kesejahteraan sesuai dengan tujuannya PMII kan, berkomitmen meneruskan kemerdekaan, cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Lah, apa kemudian yang menjadi solusi? Ya, kita harus berorganisasi. Lah, karena organisasi mempunyai fungsi, di mana fungsinya adalah alat belajar dan berjuang bersama. Kalau kita tidak berorganisasi, adalah syarat menuju kematian itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Faisal ya. Jadi sedikit yang saya coba rangkum ya. Jadi berorganisasi itu penting ya. Organisasi kalau menurut saya adalah merupakan miniatur kehidupan kita ke depan. Nah, oke, terima kasih Mas Faisal ya. Nanti kalau misalnya ada waktu kita akan bincang-bincang santai lagi ya. Dan juga dari teman-teman atau sahabat-sahabat ya, jangan lupa tetap saksikan channel di Gresik Pos ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terus jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar nanti update untuk kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas kita di Gresik Pos. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.